Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, termasuk sangat istimewa malam ini hadir Pak Sekcam di tengah-tengah kita, memberikan semangat baru bersama dengan Pak Babi dan Kamtibmas Pak Babinsa. Alhamdulillah. Tema pada malam hari ini yang dicantumkan oleh panitia yakni penggunaan smartphone dan kebijakan kita sebagai orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Awalnya sebagai pengantar, ada kisah nyata jamaah sekalian, mungkin di orang Jaib. Kalau tidak salah kejadiannya tahun 2020, tepatnya di Parigi. Bapak Ibu tahu Parigi? Sebelumnya Malino. Di sana ada kejadian tragis. Seorang anak dicongkel dengan paksa matanya oleh ibunya sendiri, kerjasama dengan bapaknya, kakek dan pamannya. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit Syekh Yusuf atau Kalmentala. Kata dokter, alhamdulillah anak ini masih bisa diselamatkan. Mungkin karena saking banyaknya orang yang mendoakan. Dalam berita detiknews.com, latar belakang anak ini dicongkel matanya karena ini dijadikan, mohon maaf, tumbal oleh orang tuanya. Bahasa Qurannya adalah pesugihan. Dan kakaknya itu sudah meninggal lebih dulu jadi korban, dicokoki dengan air garam sebanyak, kalau tidak salah, hampir 2 liter untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Namun alhamdulillah anak perempuan ini bisa diselamatkan secara medis dan bisa kembali normal seperti semula. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang jamaah sekalian, kita sebagai orang tua kadang tidak sadar bahwa ada di antara kita bahkan lebih parah daripada orang tua yang kejadian tadi, yang bahkan dengan sengaja merusak anaknya, mencongkel mata anaknya, dipaksa dicokoki anaknya. Dengan cara apa? Memberikannya handphone, smartphone tanpa pengawasan, tanpa batasan. Dan itu dilakukan oleh siapa? Orang tuanya sendiri. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, khairukum khairun li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Dalam penafsiran ulama, yang terbaik bukan orang tua yang memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya, apa yang dimaui oleh anaknya, tetapi orang tua yang bijak, orang tua terbaik memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan mohon maaf Pak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memberikan HP kepada anak, utamanya di bawah umur, itu bukan hanya merusak fisik anak kita, bukan hanya merusak matanya, tetapi juga bisa merusak mentalnya. Dan kalau anak tadi yang di Parigi ini bisa sembuh kembali setelah dilakukan operasi, tetapi ketika anak kita sudah dirusak oleh game, smartphone yang tanpa pengawasan, itu akan sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Sudah rusak permanen, bukan fisiknya saja yang rusak, tetapi mentalnya. Maka banyak yang kita lihat sekarang, anak-anak
masuk rumah sakit gila, rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Oh, main game, cikicau, empire. Itu bergerak-gerak tangannya padahal tidak pakai HP. Kenapa? Sudah rusak mentalnya, dan kalau rusak psikologinya seperti ini, susah untuk disembuhkan lagi. Maka kita belajar pada negara-negara maju, Pak. Tetangga kita, Singapura, bapak-bapak tahu Singapura, di atas sedikit telepon, itu melarang anak-anak diberikan HP secara bebas di bawah umur 12 tahun. Australia melarang anak-anak memiliki HP sendiri, memegang tanpa pengawasan dari orang tua, apalagi main HP di bawah usia 16 tahun. Cina yang notabene-nya buat HP, produksi HP, tidak akan membiarkan melarang anak-anaknya, masyarakatnya yang usia di bawah 18 tahun memiliki HP sendiri. Kenapa? Karena dia tahu dampak ketika anak-anak memegang HP. Bahkan negara maju seperti halnya Prancis, negara yang baik, Belanda, Jerman dan sebagainya, Norwegia, itu melarang anak-anak di bawah umur. Kita di Indonesia luar biasa. Anaknya baru lahir, dan ada HP iPhone, 3 kamera. Saya 4 kamera HP itu, 2 juga berfungsi. Merek Cina. Makanya anak-anak sekarang baru kecil, anak-anak jago main game. Nabi tadi kan mengenal, mulai Free Fire, PUBG, Mobile Legends, COC, Skater, untuk dapat Bitcoin, Mega Win, Super. Atau itu bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka anak-anak kita ini jamaah sekalian merupakan tanggung jawab kita. Sebagaimana kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Anak kita lahir dalam keadaan bersih, maka sebagai orang tua kita punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita. Tidak bisa dipungkiri, Pak, zamannya memang anak kita ini zaman teknologi. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya didiklah anakmu berdasarkan zamannya. Dalam artian pernah jadi larang anak-anak karena kalah HP? Tidak, karena bisa jadi sumber belajar. Tetapi harus kita awasi, harus kita batasi. Kalau dia sudah lama pegang HP, mungkin sudah ada 30 menit 1 jam, hentikan itu. Mohon maaf, salah satu dampak negatif berikutnya dari HP sering membunuh psikologi anak kita, mental anak kita. Kalau kita kasih HP anak, menurut para dokter itu minimal jangan dikasih pada tempat, usahakan lampunya itu terang, dan usahakan jangan tidur kalau dia lagi belajar pada HP atau sebagainya. Karena kalau dia dalam keadaan tidur pegang HP itu bisa merusak matanya, karena cahaya HP itu berbahaya untuk anak-anak kita. Maka tidak dilarang orang tua memberikan HP, tidak. Yang penting kita awasi, kita batasi anak-anak kita, kita batasi waktu itu. Dan salah satu dampak yang luar biasa saat ini jamaah sekalian, menurut penelitian, mohon maaf, anak-anak yang tidak diawasi bahkan usia SD itu kurang lebih 90% anak yang sudah mulai remaja itu, mohon maaf, bisa mengakses yang namanya film-film dewasa. Dan kalau anak kita sudah terkontaminasi dengan hal seperti itu, bisa rusak, Pak. Ini salah satu kisah sebagai penutup
Imam Asy-Syafi'i mungkin kita kenal. Beliau menghafal Al-Quran 7 tahun sudah selesai 30 juz. Umur berapa itu 7 tahun, Pak? SDD kelas 1 atau kelas 2. 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. 15 tahun sudah jadi mufti. Tapi beliau pernah kehilangan hafalannya. Padahal kalau menghafal itu kalau terbuka 2 mesti ditutup 1, kalau tidak terekam. Maka dalam kitab I'anatul Talib, pada beliau mengaji kepada gurunya, ya Waqi, hari ini hafalan saya hilang, sulit sekali saya menghafal. Kata gurunya, barangkali engkau telah melakukan kemaksiatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak, wahai guru. Kata gurunya, coba ulangi sedikit, ingat-ingat kembali. Ternyata setelah diingat-ingat, tadi pagi Imam Asy-Syafi'i tidak sengaja ada ngeliat anak-anak, mohon maaf, anak gadis itu naik di kendaraan, kelihatan betisnya. Ada betis kelihatan, hilang apalagi bapak-bapak tanpa lemak baca-bacaan. Bukan hanya betis kelihatan, di atasnya lagi betisnya. Maka khairukum khairul ahlikum, sebaik-baik kalian yang paling terbaik terhadap keluarganya. Orang tua yang baik bukan memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya, tetapi memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.